لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن ندية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, di tempat yang mulia, di masjidnya Allah, dan insyaAllah orang-orang yang berkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sepatutnya seorang hamba meletakkan kecintaannya adalah kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada apapun yang ia miliki saat ini. Karena sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Allah, yang berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ridhonya Allah dari aktivitas kita mengarungi kehidupan yang amat singkat ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh, sebagaimana ia mencontohkan perkara habalum minallah, habalum binafsi, habalum minan nas, tanpa tertinggal sedikit pun. Maka ketika kita berharap kebahagiaan pada diri kita, maka tidak ada jalannya melainkan mengikuti Muhammad. Ketika kita ingin berharap di dalam keluarga ada ketentraman, ada kedamaian, maka tidak ada caranya melainkan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berharap rahmat Allah turun ke negeri ini, turun ke negara ini, tidak ada lain dan tidak bukan melainkan karena mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kondisi sekarang, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi kita jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kondisi kita saat ini. Jatuh dalam kenistaan, jatuh dalam penderitaan, jauh daripada agama karena kita menganut sekularisme, fasluddin anil haya.
pemisahan agama daripada kehidupan. Maka al-fakir pada kesempatan yang mulia ini masih ada waktu kita walaupun hanya beberapa tahun lagi. Masih ada waktu kita walaupun hanya beberapa bulan lagi. Masih ada waktu kita walaupun hanya beberapa jam lagi. Masih ada waktu kita walaupun beberapa menit lagi. Tetapkanlah diri kita terikat dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan ini mengangkat persoalan yang sedang dihadapi umat, yang mana umat ini perlu diselesaikan, dan apapun persoalan umat pasti bisa diselesaikan oleh Islam. Pada kesempatan ini Al-Fakir mengangkat tema negara wajib menjamin layanan kesehatan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umat akhir zaman agar umat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kemauannya sendiri atau nafsu belaka. Allah turunkan aturan untuk mengatur kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita beriman dan beribadah kepada Allah. Allah juga atur bagaimana kita berhubungan sesama manusia, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Dan Allah pun mengatur bagaimana mengelola negara sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan teladan, contoh bagaimana semua aturan itu dijalankan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi menghamba kepada Allah. Bagaimana Rasul berinteraksi dengan sesama manusia, dan bagaimana Rasul memimpin negara di Madinah Al-Munawwarah. Semua itu bisa kita kaji, kita bahas dalam kitab Sirah Nabawiyah, tulisan-tulisan ulama yang tertulis dengan tinta emas. Maka sangat aneh bila hari ini justru kita ini menjauh daripada syariat Islam, merasa bisa dan sok tahu tentang manusia, kemudian menyusun aturan bagi manusia. Tidak mau diatur dengan Islam kecuali hanya urusan ubudiyah, urusan ibadah belaka. Ketahuilah, semakin kita lari dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka semakin jauh kehidupan kita dari keberkahan. Yang muncul justru kesempitan dan kenistaan yang bisa kita rasakan saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada Quran surat At-Taha ayat 124. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari an-dzikri, ama maknahu an-dzikri adalah Al-Qur'anil Karim, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kita rasakan kesempitan itu saat ini, dan kami akan menghimpunnya pada yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita telah masuk ke dalam jebakan liberalisme, kebebasan yang kebablasan yang diserahkan aturan kepada manusia di semua sendi kehidupan kita saat ini. Bukannya tambah nikmat, kehidupan rasanya kian sesak dan menyekit. Negara yang semestinya melayani rakyat, bertindak bak perusahaan, mencari untung atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Ini yang kita lihat salah satunya di sektor kesehatan. Negara sejak beberapa tahun lalu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Rakyat dipaksa membiayai dirinya sendiri dengan membayar iuran BPJS setiap bulan. Suatu yang tidak terjadi di masa-masa sebelumnya. Bahkan sudah mulai muncul ancaman. Siapa yang tidak membayar iuran tersebut, layanan publik atasnya tidak diberikan. Nauzubillahi min zalik. Sudahlah begitu, sekarang muncul lagi hal yang lebih dahsyat, yang akan lebih mensengsarakan masyarakat dengan munculnya rancangan undang-undang kesehatan. Layanan kesehatan tak lagi menjadi urusan negara sepenuhnya, tetapi diswastanisasi, diserahkan kepada selain daripada negara. Terjadi industrialisasi, tenaga kesehatan asing dipersilahkan masuk dan mengeruk keuntungan dari rakyat yang sakit di negeri ini. Sementara rakyat yang akan kian berat memiliki layanan kesehatan dengan kemampuan yang dimilikinya, karena layanan kesehatan sudah menjadi industri. Tentu ini sangat berbahaya bagi kita jika semuanya ini terrealisasi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana Islam melihat ini? Lantas bagaimana Islam memandang ini? Lantas bagaimana Islam menentukan ketetapan tentang perkara-perkara ini? Maka inilah kesempurnaan Islam. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, atas janji Allah kesempurnaan agama ini. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah Islam memandang pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Sebabnya fungsi negara atau pemerintah adalah mengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas dalam hadisnya, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau penguasa adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara di Madinah Al-Munawwarah pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dokter dari Muqawqis, raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara Islam menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya. Taqiyuddin An-Nahabani, Muqaddimah Ad-Dustur, juz 2 halaman 143. Kemudian diriwayatkan pula bahwa segerombolan orang dari kabilah Urainah masuk Islam, lalu mereka jatuh sakit ketika di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Kuba.
Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh daripada sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil lainnya adalah dituturkan oleh Zaid bin Aslan bahwa kakeknya pernah berkata, aku pernah sakit parah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Khalifah Umar memanggil seorang dokter untukku. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Mustaqrad juz 4 halaman 7464. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semua orang tahu Khalifah Umar adalah kepala negara. Ia menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya. Begitulah semestinya layanan kebutuhan dasar rakyat di bidang kesehatan. Maka Islam menyatakan haram hukumnya negara membebani rakyat terhadap kesehatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa mahalnya kesehatan itu sekarang. Bahkan kita takut untuk sakit. Betapa mahalnya perobatan sekarang. Bahkan kita takut untuk sakit. Kemudian banyak terjadi kelalaian, kasus-kasus lainnya akibat terlambat dalam pengobatan, terbunuh, mati dalam kondisi dalam keadaan sia-sia karena lambatnya penanganan. Kemudian ketika kita pernah penyakit besar, bagaimana kita lihat mendengar itu di tengah-tengah kita, tidakkah kita merasa risih? Dan ini terjadi tidak akan mungkin kecuali karena kita mengatur, karena kita tidak menerapkan Islam secara menyeluruh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah Islam menjamin kesehatan rakyat. Jaminan ini memiliki 3 sifat. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi. Dalam arti tidak ada pengkelasan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Artinya fasilitasnya adalah fasilitas yang terbaik dan itu diperuntukkan untuk semua warga negara tanpa pungutan daripada warga negara. Kemudian yang kedua adalah bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah seluruh rakyat harus diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara. Maka negara dalam pandangan Islam wajib mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin? Jawabnya mungkin jika negara kita tidak memberikan kekayaan milik rakyat kepada swasta, baik asing maupun lokal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya ketika kita melihat sumber daya negeri ini begitu melimpah, bayangkan saja ketika kita melihat salah satu sumber daya alam kita, batu bara, yang memiliki luasnya 3.800 ladang batu bara dengan penghasilan di total 65.000 triliun. Padahal kalaulah mungkin pengelolaannya hanya cukup 100 triliun saja, kita sudah mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Tetapi kenapa ini kita tidak dapatkan dalam hal ini? Lagi-lagi karena urusan kepemilikan umum bersangkutan dengan tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak tidak diselesaikan atau tidak diatur dengan Islam, sehingga kita hanya diperas sedemikian rupa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan ini menyampaikan kuncinya adalah dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di semua lini kehidupan kita. Hanya bernegara sesuai dengan syariah yang akan menjadikan kehidupan kita semuanya menjadi berkah.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka disinilah kita paham dan begitu paham ketika kita mencoba membuat aturan-aturan yang lahir daripada akal dan nafsu manusia, pasti tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru kita mendapatkan ketimpangan, justru kita mendapatkan kenistaan, justru kita mendapatkan sesak dada. Kenapa demikian? Karena langit ini milik Allah, bumi ini milik Allah, anak, harta, semua yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah, dan kesempurnaan dalam pengurusannya tidak lain ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, dan itu sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas syar'iyah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita pentingnya kembali kepada Islam secara menyeluruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم واجر وعنحل وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على زين وقبالك الشرام والإجام وإمام الطيبة والحكام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لا
ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه